Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Susanto dari Manajemen 6C akan membahas tentang sistem pajak di negara Belanda. Pertama, definisi dan tujuan pajak. Definisi pajak ini termasuk kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan hukum tanpa memperoleh imbalan langsung sebagai balasan. Terus tujuannya dan fungsinya ini tentu untuk mensejahterakan masyarakat dan memastikan keberlanjutan fiskal, menciptakan pemerataan ekonomi dan membiayai pelayanan publik yang berkualitas. Fungsinya untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mempromosikan dan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan sosial dan lingkungannya. Terus jenis-jenis pajak di Belanda yang ada 4. Pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini sifatnya progresif dengan tarif meningkat seiring pendapatan setiap individu ya. Mencakup pajak penghasilan individu dan badan usaha. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Tarif pajak yang standar itu 21%. Terus dengan tarif lebih rendah itu 9%. Untuk makanan, obat-obatan dan layanan kesehatan. Kalau yang 21% itu untuk yang sifatnya konsumsi, untuk barang-barang elektronik, terus kendaraan dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pajak properti. Pajak properti ini dikenakan pada properti pribadi dan properti komersial, di mana masing-masing berdasarkan nilai pasar. Properti pribadi nilai pasarnya berapa dan properti komersial nilainya berapa. Terus yang terakhir, pajak lingkungan. Pajak lingkungan ini termasuk pajak karbon dan pajak atas polusi untuk mendorong praktik ramah lingkungan. Ini tergantung pada karbon yang digunakan dan polusi yang gimana. Terus sistem administrasi pajak. Yang pertama, Belastingdienst, badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan pajak di Belanda, itu bertugas untuk memastikan kepatuhan pajak dari mengelola pendaftaran wajib pajak dan menyelesaikan sengketa pajak. Yang kedua, pengajuan pajak. Wajib pajak ini diharuskan mengajukan laporan pajak tahunan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan potongan yang berlaku. Pengajuan dapat dilakukan melalui sistem online dan disediakan oleh badan pemerintahan. Terus yang ketiga, pembayaran dan tenggat waktu. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau elektronik. Tenggat waktunya umumnya jatuh pada tanggal 1 di bulan Mei setiap tahun untuk pengajuan pajak tahun sebelumnya. Terus pajak untuk bisnis dan korporasi. Yang pertama, 15% itu untuk tarif yang rendah hingga laba 395.000 euro. Lalu yang paling tinggi itu 25,8% untuk laba di atas 395 euro. Struktur tarif ini tujuannya untuk mendorong pertumbuhan UKM sambil tetap mendukung perusahaan besar.
Terus insentif pajak. Insentif pajak ini memberikan pengurangan pajak bagi perusahaan yang memperoleh keuntungan dari paten atau hasil inovasi. Nah, perusahaan yang dilakukan riset dan pengembangan dapat memperoleh pengurangan pajak atau subsidi melalui R&D, tax credit. Terus pajak untuk penduduk asing. Ada 3, yang pertama 30% ruling. Maksudnya itu kebijakan yang memungkinkan pekerja internasional membayar pajak hanya atas 70% dari penghasilan mereka selama 5 tahun. 5 tahun pertama tinggal di Belanda. Yang kedua, perjanjian pajak internasional. Nah, Belanda ini memiliki jaringan perjanjian pajak dengan banyak negara untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Terus yang terakhir, penduduk non-resident. Maksudnya individu yang tinggal kurang dari 183 hari dalam setahun hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari sumber di Belanda. Terus pajak dalam konteks kesejahteraan sosial ada 4: kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan juga pensiun. Nah, kesehatan ini untuk mendanai sistem kesehatan universal yang berkualitas, termasuk asuransi kesehatan wajib. Yang kedua, pendidikan. Sistem pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi sebagian besar didanai oleh pajak dan menjamin aksesibilitas yang adil dan merata. Lalu yang ketiga, bantuan sosial. Pajak mendanai program seperti bantuan sosial untuk mereka yang dapat bekerja atau penghasilannya rendah. Terakhir, pensiun. Sistem pensiun ini didanai kontribusi pajak, memberikan jaminan pendapatan yang stabil bagi lansia. Bisa dilihat perbandingan dengan negara lain, Belanda dengan negara-negara lain seperti Amerika dan negara Eropa lainnya. Terus reformasi dan perubahan sistem pajak di Belanda. Usulan reformasi ini pertama, penurunan pajak penghasilan untuk individu dan perusahaan kecil. Terus yang kedua, peningkatan digitalisasi sistem pajak. Terus penyederhanaan administrasi pajak. Terus yang kedua, kebijakan pajak ramah lingkungan tadi seperti karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, subsidi energi terbarukan, pajak atas limbah, dan penggunaan lahan. Kesimpulannya, efektivitas sistem. Nah, Belanda ini mempunyai sistem yang efektif dalam mendanai sektor yang penting untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui struktur tarif progresif yang mengutamakan pemerataan sosial. Dan yang kedua, tantangan masa depan. Nah, pajak internasional, digitalisasi ekonomi, dan kebutuhan untuk memperkuat kebijakan pajak ramah lingkungan menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Terus dampak positif. Nah, Belanda ini berhasil menciptakan perekonomian yang stabil dan inklusif dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan sistem sosial yang kuat. Nah, sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.